Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ngobusta akan menceritakan kisah nyata yang ditulis oleh Mas Ali bin Hatim. Kisah ini sangat mengharukan karena menumbalkan anak dan keluarganya demi mendapatkan kekayaan. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak terus sampai habis. Malam itu, suasana di desa kampung Karuhun sangatlah sepi. Maklum saja karena memang desa itu desa yang sangat terpencil. Bahkan belum terjamah oleh pembangunan pemerintah seperti listrik. Jalan menuju desa pun belum terkena aspal, masih tanah merah. Di sebuah rumah terdapat satu keluarga dengan 2 orang anak. Anak bungsu keluarga tersebut sedang mengalami demam tinggi. "Kang, bagaimana ini? Rita sakit keras, sedangkan kita tidak punya uang untuk membawanya ke dokter," ucap Nunung sambil terisak. "Entahlah Nung, Akang pun bingung. Hasil panen merugi, boro-boro untuk berobat si Rita. Untuk makan sehari-hari pun kita banyak berhutang ke warung," timpal Adit sambil mengacak rambutnya frustasi. "Coba Akang pinjam ke Kang Asep, kan dia kakak Akang, dan keadaannya pun sangat jauh dengan kita. Dia orang paling kaya di desa ini," desak Nunung karena dia sangat mengkhawatirkan putrinya. "Baik, Akang akan coba," ucap Adit sambil melangkah keluar rumah menuju rumah Kang Asep kakaknya. Walaupun dalam hatinya tidak yakin akan mendapatkan pinjaman karena Kang Asep sangat pelit, padahal dia sangat kaya. Sambil berjalan, Adit melamun memikirkan kehidupannya yang jauh dari kata cukup. Rumah bekas peninggalan orang tuanya pun sudah sangat reot kalaupun hujan. Bocor di mana-mana. Untuk menghidupi keluarganya, Adit setiap hari bertani. Tiap tahun panennya pun gagal. Banyak hama di kebunnya. Untuk makan keluarga pun, keluarga Adit harus berhutang ke warung tetangga. Bahkan seringkali keluarganya puasa karena tidak ada makanan. Tak terasa berjalan sambil melamun, Adit sudah sampai ke rumah Kang Asep. "Punten Kang," ucap Adit sambil mengetuk pintu. Terdengar derap langkah kaki dari dalam rumah. Tidak berselang lama, pintu rumah pun dibuka. Terlihat sosok pria gendut dengan kumis yang tebal, itulah Kang Asep. "Ada apa, Dit? Malam-malam begini ganggu orang tidur saja," ucap Kang Asep menatap Adit dengan sinis. Jangankan mempersilahkan adiknya masuk, tersenyum pun tidak. Adit merasa canggung untuk mengutarakan maksudnya, apalagi melihat peringai kakaknya. Tapi mengingat anaknya sedang terbaring, terpaksa ia harus memberanikan diri. "Maaf Kang, kalau saya mengganggu, tapi Rita sekarang sedang sakit keras. Saya bahkan tidak punya uang untuk membawanya ke dokter. Saya kesini mau pinjam uang untuk berobat Kang," ucap Adit memelas. "Tidak ada. Akang pun tidak bisa meminjamkan kamu uang. Orang miskin seperti kamu mana mungkin bisa membayar hutang. Sekarang pergilah. Akang tidak sudi punya adik yang hanya merepotkan saja," ucap Asep mendelik sambil berkacak pinggang. Adit yang mendapat perlakuan seperti itu pun pergi sambil berkaca-kaca. Ada rasa nyeri yang menjalar ke ulu hatinya. Ia sudah menduga akan seperti ini, tetapi tetap saja sakit hati. "Awas saja, saya akan membungkam mulut kau Kang dengan kekayaan," umpat Adit sambil mengepalkan tangannya. Sorot matanya penuh dendam dan amarah.
Adit melangkah menuju rumahnya dengan ditemani kemarahan. Sesampai di rumahnya, Adit langsung masuk karena pintu belum dikunci. "Bagaimana, Kang? Apa Kang Asep mau memberikan pinjaman?" Nunung langsung bertanya begitu melihat Adit masuk ke rumah. Adit menghela nafas panjang. "Boro-boro memberikan pinjaman, hanya cacian yang akan dapat, Nung," ucap Adit sambil berkaca-kaca. Teringat lagi ucapan kakaknya yang menyakitkan. Nunung hanya mampu terisak mendengar penuturan suaminya. Ia tahu apa yang sedang suaminya rasakan, sehingga dia tidak bertanya apa-apa lagi. "Sudahlah, Nung, besok akan pergi mencari kerja di kota. Mudah-mudahan ada kerjaan. Apapun itu akan kerjakan biar dapat uang untuk Rita berobat," ucap Adit mencoba menenangkan hati Nunung. Nunung hanya mengangguk, mencoba percaya bahwa suaminya bisa mendapatkan uang untuk kesembuhan sang anak. Keesokan harinya, Adit berpamitan pada Nunung untuk pergi ke kota. "Nung, Akang berangkat dulu. Doakan Akang semoga cepat mendapat pekerjaan. Titip anak-anak dan jaga dirimu baik-baik ya," ucap Adit sambil mengusap pucuk kepala sang istri. "Iya, Kang. Nunung akan doakan Akang yang terbaik," ucap Nunung sambil mencium punggung tangan suaminya dengan takzim. Adit perlahan melangkah pergi meninggalkan rumahnya. Cuaca hari itu sangat cerah, tapi tidak dengan Adit yang sedang bersusah hati. Sampai di suatu persimpangan, Adit tidak mengambil jalan ke kiri yang akan membawanya ke kota. Tetapi Adit malah belok ke kanan yang menuju hutan larangan. Entah apa yang merasuki pikiran Adit hingga membawanya ke hutan larangan yang terkenal keangkerannya. Banyak orang yang melakukan pesugihan di sana. Yang ada di pikiran Adit yaitu harus menemui Mbah Jaya yang menjadi kuncen untuk pesugihan. Dia sudah menyerah dengan keadaannya sekarang. Adit hanya ingin kaya secepatnya. Rumah Mbah Jaya yaitu di tengah-tengah hutan tersebut. Memang Mbah Jaya suka dengan kesunyian karena dia merasa tenang saat bersemedi. Sampailah Adit di tengah hutan. Dia mencari letak rumah Mbah Jaya. Walaupun dia pernah mendengar tentang laki-laki tua itu, tapi baru kali inilah dia sampai memberanikan diri untuk menemuinya. Dari kejauhan Adit melihat sebuah gubuk panggung dengan beratapkan daun kelapa. Adit segera menuju gubuk tersebut. Adit mengetuk daun pintu gubuk tersebut. "Masuk." Terdengar suara berat dari dalam gubuk. Adit membuka pintu dengan perasaan berdebar. Dia duduk setelah dipersilakan oleh tuan rumah. Di hadapannya ada laki-laki tua dengan sorot mata tajam dengan jambang yang sudah memutih. Dialah Mbah Jaya. "Saya tahu kedatanganmu, wahai anak muda. Apa kamu siap dengan ritual untuk mendapatkan kekayaan?" ucap Mbah Jaya tanpa berbasa-basi. Sepertinya dia sudah tahu maksud kedatangan Adit. Adit terperanjat karena tanpa bertanya Mbah Jaya tahu maksudnya. Siap, Mbah," ucap Adit sambil bergetar karena gugup. "Baiklah, pertama kamu harus meminum darah ayam cemani. Lalu memanggang ikan di antara ikan yang ada di ember itu. Dan harus bersemedi selama semalam. Jangan membuka mata apapun yang terjadi sampai Mbah yang menyuruhnya. Dan kamu harus tahu, setelah nanti kamu kaya, maka kamu harus memberikan tumbal manusia setiap tahunnya," ucap Mbah Jaya menjelaskan. Adit mengiyakan karena tekadnya sudah bulat, ingin kaya tanpa memikirkan imbasnya. Adit memulai ritual yang pertama, meminum darah ayam cemani yang sudah disediakan Mbah Jaya. Dia merasakan mual yang luar biasa. Tapi ditahannya
karena kalau sampai muntah maka ritual gagal. Adit bisa melewati ritual pertamanya. Sekarang ritual yang kedua yaitu memanggang ikan. Ia melangkah, mendekati ember dan memilih ikan tersebut. Adit memilih ikan yang paling kecil karena di pikirannya biar tidak lama menghabiskannya. Perlahan Adit mulai meletakkan ikan kecil itu untuk dibersihkan. Ketika Adit mulai membersihkan sisi ikan, terdengar suara Rita menjerit dan mengatakan, "Bapak, tolong hentikan, sakit." Adit terlonjak kaget, tapi ketika Adit berhenti, suara Rita pun ikut berhenti. Adit pun melanjutkan pekerjaannya dan berpikiran mungkin hanya halusinasinya. Ketika Adit membelah perut ikan itu sekali lagi, Adit mendengar suara Rita menjerit lebih keras dan berkata, "Bapak, sakit." Lalu perlahan terdengar suara nafas yang sedang sekarat lalu hilang. Kali ini Adit bahkan tidak menggubris suara itu dan melanjutkan memanggang dan memakan ikannya sampai habis. Tiba-tiba Mbak Jaya sudah ada di depan Adit sambil tersenyum menyaksikan Adit yang sudah memakan ikannya sampai tidak tersisa. "Benar-benar kamu anak muda, sudah haus akan harta. Tapi bagaimanapun kamu sudah berhasil di ritual kedua. Sekarang sudah waktunya kamu menuju gua di belakang rumah ini dan bersemedi semalaman," ucap Mbah Jaya sambil memandang tajam. Langit malam itu sedikit berkabut. Suara hewan hutan terdengar menyeramkan. Pohon-pohon tinggi berjajar seperti raksasa menakutkan, tapi tidak menyurutkan niat Adit untuk melanjutkan ritualnya. Adit berjalan di belakang Mbah Jaya yang sedang berkomat-kamit merapalkan mantra. Tidak berselang lama mereka telah sampai di depan goa. Lalu Mbah Jaya mengajak Adit masuk. Ketika Adit masuk, terlihat lorong panjang nan gelap. Adit memaksakan kakinya mengikuti Mbah Jaya. Mbah Jaya menyuruh berhenti ketika sampai di tanah yang agak tinggi. Dan di depan mereka terdapat nampan yang penuh dengan sesajen. Ada dupa, kemenyan, kembang 7 rupa, darah ayam cemani, dan telur ayam kampung. "Wahai anak muda, duduklah di depan sesajen itu dan pejamkan matamu, bersemedilah minta apa yang kamu inginkan. Hadapi semua yang akan mengganggumu, jangan sampai membuka mata sampai aku yang membangunkanmu. Jika kamu berhasil, Mbah Jagat Wirokso akan mengabulkan apa yang kamu minta. Aku akan menjemputmu besok pagi," ucap Mbah Jaya sambil berlalu meninggalkan Adit. Selepas kepergian Mbah Jaya, Adit melaksanakan ritual pamungkasnya. Hingga menjelang tengah malam, Adit mendengar suara wanita tertawa cekikikan dan merasakan belayan halus di pundaknya. Tapi lama-lama belayan tersebut berubah menjadi cekikikan. Nafas Adit terasa sesak, tapi Adit tidaklah goyah. Lama-lama gangguan tersebut menghilang. Berbagai gangguan Adit rasakan, tapi tidak membuat Adit berhenti melakukan ritualnya. Sampai Adit seperti melihat Rita diseret oleh sosok tinggi besar. Seluruh badannya berwarna hijau, berbulu, bola mata makhluk tersebut seperti bola kasti berwarna merah. Dengan mulut yang bertaring tajam, Rita diseretnya tanpa ampun sampai tubuhnya terus mengeluarkan darah dengan pakaian yang sudah terkoyak. Rita terus menjerit dan meronta, tapi tidak dihiraukan makhluk tersebut. Malah semakin Rita menjerit, makhluk tersebut tidak segan mencambuk tubuhnya sampai terguling lalu diseret kembali. Hampir saja Adit membuka mata, tapi Adit teringat kembali ucapan Mbah Jaya yang mewanti-wanti jangan membuka mata. Sampai tak terasa waktu pun telah pagi. Mbah Jaya membangunkan Adit dan mengatakan ritualnya telah berhasil. Ketika Adit membuka mata, Adit terbelalak. Di depan matanya banyak uang bertumpuk dan emas berkilauan. Adit berteriak senang tak menyangka
hidupnya akan kaya. Desa Kampung Karuhun hari itu digemparkan oleh kematian Rita. Banyak warga berbondong-bondong untuk takziah dan mengucapkan bela sungkawa kepada Nunung. Terlihat Nunung menangis histeris menyaksikan jasad putri kecilnya yang sudah terbujur kaku. Otih, kakak Rita yang baru berusia 12 tahun pun sesenggukan di dekat sang ibu. Memang jarak usia Otih dan Rita tidak beda jauh, hanya beda 3 tahun. Mbak Ima, tetangga yang paling dekat rumah Nunung, sedari tadi mencoba menenangkan Nunung yang menangis. Banyak warga yang berbisik-bisik menanyakan keberadaan Adit yang tidak kelihatan batang hidungnya. Pak RT yang baru saja datang bersama Kiai Sukma membuka penutup wajah jasad Rita. Tapi begitu melihatnya, Pak RT merasa heran dengan wajah kecil Rita yang lebam membiru. Berbeda dengan Kiai Sukma, ia terlonjak kaget menyaksikan bahwa yang di depannya bukan jasad Rita, melainkan hanya kedebok pisang. Tapi beliau tidak memberitahu siapapun. Beliau hanya beristighfar dan menghela nafas panjang. Nung, yang sabar. Semua sudah takdir yang di atas. Jangan terus bersedih. Kasihan Rita. Jangan memberatkan kepergiannya. Kamu masih punya Otih yang masih membutuhkanmu. Ucap Kiai Sukma mencoba memberi kekuatan hati Nunung yang terlihat sangat rapuh. Nunung tidak menjawab, hanya mengangguk dan mencoba meredakan tangisnya. Maaf Nung, dari tadi saya tidak melihat Adit. Adit kemana ya? Tanya Pak RT sambil celingukan. Mata Nunung kembali memanas. Kang Adit dari kemarin pergi mencari pekerjaan ke kota, ucap Nunung sambil terisak. Baiklah, sambil menunggu suamimu pulang, bagaimana jika kita mengurus jenazah Rita? Kasihan jika dibiarkan terlalu lama. Kiai Sukma memberikan pendapatnya. Warga pun setuju dan memulai menyiapkan keperluan mengurus jenazah. Ibu-ibu sudah bersiap memandikan, begitupun Nunung. Ia ingin memandikan sang anak untuk terakhir kalinya. Begitu baju Rita mulai dibuka, semua yang memandikan kaget karena seluruh badan Rita membiru dan lebam hampir sekujur tubuhnya. Di bagian perutnya terdapat garis memanjang berwarna merah seperti bekas dibelah. Nunung mencoba menjelaskan kepada warga bahwa semua lebam diakibatkan demam terlalu tinggi, sehingga pembuluh darah mengalami penyumbatan dan beku. Nunung pun tahu dari mantri desa yang memeriksa Rita tadi pagi. Warga pun akhirnya percaya. Setelah dimandikan, lalu jenazah Rita dibungkus kain kafan dan yang terakhir disolati. Hari sudah menjelang sore, tapi Adit yang ditunggu belum juga datang. Akhirnya warga pun sepakat menguburkan jenazah Rita hari itu juga. Nunung hanya bisa pasrah, tidak bisa mencegah untuk menunggu suaminya pulang karena takut keburu malam. Jenazah Rita pun akhirnya dimakamkan di pemakaman umum Desa Karuhun yang terletak di ujung desa. Sepanjang jalan, Adit bersiul dan bernyanyi riang. Udara malam yang dingin dan hening tak dipedulikannya. Adit hanya ingin cepat-cepat sampai ke rumahnya. Dari kejauhan, Adit melihat bendera kuning di rumahnya. Terdengar suara orang mengaji. Adit berlari mendekati rumahnya dan banyak orang juga di sana. Adit heran, tanpa mengucapkan salam, Adit segera masuk ke dalam rumah. Ada apa ini? Kenapa rame-rame mengaji di rumah kita, Nung? Adit bertanya sambil menatap Nunung yang tengah duduk di pojok rumah sambil menangis. Akang kemana saja? Kenapa baru datang, Kang? Di mana Akang saat Rita sekarat? Tanya Nunung sambil memukul-mukul dada Adit. Apa? Jadi Rita meninggal? Seketika Adit lemas dan tubuhnya ambruk di hadapan Nunung, matanya berkaca-kaca. Adit baru ingat tentang ikan yang dia panggang. Jadi itu hanyalah simbol tumbalnya. Di dalam hati Adit, dia sangat terpukul. Tapi egonya mengalahkan nuraninya.
Alah, persetan dengan Rita. Lagian anak itu hanya merepotkan saja. Rita itu sering sakit-sakitan, jadi buat apa dia hidup? Yang terpenting sekarang saya kaya. Gunggam Adit di dalam hatinya. Tak berselang lama, Adit bangkit. Dia pura-pura merasa sedih. Sabar Nung, mungkin sudah waktunya Rita meninggal. Akang pun sangat bersedih dan merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan anak kita. Adit memeluk Nunung sambil menangis. Orang-orang yang sedang berkumpul pun ikut merasakan duka ketika melihat pasangan suami istri tersebut kehilangan anaknya. Bahkan sang juragan kaya Kang Asep sama sekali tidak peduli. Jangankan memberikan ucapan bela sungkawa, datang pun tidak. Padahal yang meninggal adalah keponakannya. Hari-hari keluarga Adit dilewatinya hanya bertiga. Pada suatu senja, Adit mengajak Nunung bersama Oti bercengkerama karena sekarang Nunung sudah terlihat tegar. Nung, waktu Akang pergi ke kota, Akang bertemu dengan saudagar kaya yang sedang dirampok. Akang berhasil melawan perampok itu dan Akang diberi hadiah ini, ucap Adit sambil memperlihatkan tumpukan uang dan emas di dalam tas ranselnya. Nunung dan Otih melongo melihat uang dan emas yang begitu banyak dan baru kali ini juga mereka melihatnya. Akang berniat membuat rumah yang bagus dan membuat toko sembako untuk memenuhi kebutuhan kita ke depannya. Adit melanjutkan bicaranya. Nunung dan Oti yang polos percaya saja atas ucapan Adit tanpa merasa curiga sedikit pun. Mulai hari itu, Adit menjadi orang terkaya di kampungnya. Bahkan Asep kakaknya berada jauh di bawahnya. Toko sembako Adit sangat ramai pembeli. Bahkan baru saja Adit meresmikan toko cabang yang kelima. Kehidupan Adit yang bergelimang harta secara tiba-tiba menimbulkan kecurigaan banyak warga. Tapi warga tidak bisa berbuat apa-apa. Selain tidak adanya bukti apapun, Adit selalu memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Padahal kedermawanan Adit hanyalah sandiwara untuk menutupi pesugihannya. Setelah Adit kaya, keluarga Asep pun berubah sikapnya. Mereka selalu memuji keberhasilan Adit dan membanggakan Adit sebagai adiknya. Sore itu Asep mengunjungi Adit dengan tujuan ingin meminjam uang untuk usahanya yang sedang menurun. "Permisi Dit," ucap Asep sambil mengetuk pintu rumah sang adik. Adit yang tengah bersantai di ruang keluarga pun melangkah membukakan pintu. Kang Asep, ada apa Kang kesini?" ucap Adit ketus sambil menatap tajam kakaknya. Adit teringat saat dia dulu meminjam uang dan dendam itu masih tersimpan di hatinya. "Maaf Dit, Akang kesini mau pinjam uang untuk modal usaha. Kan sekarang kamu sudah kaya, masa tidak kasihan pada kakakmu ini yang sedang mengalami kesulitan?" Asep memelas berharap Adit yang dulu dikenal orang baik, walaupun miskin, mau memberikan pinjaman uang. Adit tersenyum sinis. "Bukannya Akang malu punya adik seperti saya?" Asep kaget tidak menyangka adiknya masih ingat apa yang dikatakannya dulu. "Maafkan Akang yang dulu Dit, Akang bersalah." Asep mengatakannya seolah menyesal. "Baiklah Kang, perlu uang berapa?" ucap Adit yang sudah merasa muak melihat sandiwara kakaknya. "Hanya 10 juta, ucap Asep sambil tersenyum dan berpikir ternyata Adit masih sebodoh dulu. Hanya berpura-pura baik, Adit menjadi kasihan padanya. Adit masuk ke rumah untuk mengambil uang dan Adit tersenyum yang menyiratkan sesuatu. "Pembalasan akan segera dimulai Kang," gumam Adit di dalam hatinya. "Ini Kang," Adit memberikan amplop coklat kepada Asep. "Terima kasih Dit, Akang janji akan segera mengembalikannya," ucap Asep. Setelah Asep pulang, Adit segera menutup pintu sembari terus mengumbar senyum anehnya.
Sudah 1 tahun Adit menjadi orang kaya. Besok adalah malam Jumat Kliwon, dia harus menyerahkan tumbalnya kepada Mbah Jagat Wirekso. Hari itu Kiki anak sematawayang Asep bermain ke rumah Adit. Adit kegirangan melihat mangsanya menghampiri sendiri tanpa repot-repot mencarinya. Kiki bermain bersama Oti, anak yang berusia 6 tahun itu tampak asyik memainkan mobil-mobilan. "Kiki, kesini nak," Adit memanggil Kiki. "Ada apa, Paman?" ucap Kiki menghampiri Adit. "Ini buat jajan kamu, Ki." Adit menyerahkan uang 10.000 kepada Kiki. "Terima kasih, Paman," ucap Kiki kegirangan sambil pergi jajan. Adit melihat Kiki memakan jajanan dari uang yang dia berikannya. Tersenyum miring. Sebentar lagi Kiki akan menjadi tumbalnya karena uang yang diberikannya telah diberi mantra penyerahan tumbal. Adit mewanti-wanti Oti untuk tidak meminta jajanan Kiki. Walaupun heran, tapi Oti tetap menuruti perintah bapaknya. Malam itu terasa sangat mencekam. Adit telah memasuki kamar khususnya yang tidak boleh dimasuki siapapun, termasuk Nunung dan Oti. Adit berkomat-kamit merapalkan mantranya sambil membakar dupa. Di hadapannya terdapat nampan berisi sesajen. Nunung tampak gelisah di kamarnya. Nunung merasa akan terjadi sesuatu malam ini. Nunung merasa heran akan kelakuan suaminya, karena setiap malam Jumat Adit selalu tidur di kamar khususnya. Nunung tidak tahu isi kamar tersebut. Namun dia tidak berani untuk memasukinya karena Adit selalu marah besar ketika Nunung mencoba mendekati kamar tersebut. Di dalam kamar khusus, Adit memanggil Mbah Jagat Wirekso. Tiba-tiba muncul asap tebal yang lama-lama menjadi sosok raksasa berwarna hijau yang sering disebut Buto Ijo. "Aku akan menjemput tumbalku. Terima kasih abdiku, kau memberikan makanan lezat malam ini." Suara Buto Ijo terdengar menggelegar memekakan telinga Adit. Setelah itu Buto Ijo pun menghilang, menyisakan bau gosong yang menyengat.